Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa dari SSTV, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program kita Bincang-Bincang, dan kali ini kita keluar dari kebiasaan biasanya kita dalam format tanya jawab dengan teman kita Bang Ainur, tapi kita kali ini kedatangan tamu guru kita yang mulia Al-Ustadz Ahmad Rofi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair ya. Nah ini teman-teman, kita ini mumpung ada guru kita Ustadz Ahmad Rofi. Beliau adalah guru senior dalam pengajian Ahlussunnati wal Jamaah, juga sekaligus mudir di Ponpes Al-I'tisam Kerawang. Dan di sini kita tentu saja tidak akan menyanyiakan kesempatan ini dalam persuaan kita dengan beliau. Tapi Ustadz, kita mau tanya nih Ustadz ya. Mengenai problematika yang ada pada umat Islam saat ini Ustadz, dalam segi sosial, politik, budaya, keamanan, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Dan semua orang berupaya mencari solusi, semua orang berupaya mencari jalan keluar, tetapi jalan keluar tak kunjung datang, malah masalah semakin bertubi-tubi. Sebenarnya dari sudut pandang ilmu syariat Islam ini sendiri, apa sih solusinya Ustadz mengenai hal ini? Ya, syukran atas pertanyaannya. Tentu bismillahirrahmanirrahim, kita di dunia ini hidup bukan untuk semau kita sendiri. Masya Allah. Jadi kita hidup ini adalah harus sesuai dengan kemauan penciptanya. Nah, pencipta kita ini adalah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan kita saja sebetulnya yang menjadi milik Allah, itu adalah semesta alam ini. Nah, yang jadi masalah adalah semesta alam ini semuanya patuh kepada Allah SWT, kecuali tentu adalah syaitan, iblis gitu ya. Tapi manusia karena syahwatnya itu justru dia adalah punya potensi membangkang. Nah, karena membangkang, ya rasio daripada orang membangkang biasanya Allah tidak suka, Allah murka, lalu terjadilah petaka. Nah, kesadaran ini yang seharusnya masuk ke dalam relung kita, gitu ya, bahwa kalau kita ingin hidup sesuai dengan apa yang kita mau, maka sebetulnya adalah kita harus sesuai dengan apa yang pencipta mau. Gitu. Ikut aturan pencipta. Betul. Karena kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kamu tidak akan punya kehendak yang bisa terwujud tanpa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbagai problematika akhir-akhir ini, atau bahkan sejak dahulu, bahkan mungkin sampai ke depan, manusia tetap akan berhadapan dengan problem. Bahkan problem itu semakin hari semakin bertumpuk, semakin hari semakin tidak ada solusinya. Selama mereka merem atau bahkan berbalik badan dari apa yang Allah kehendaki. Bagi kita orang yang beriman, sebetulnya solusinya itu kalau kita sadari sudah sejak awal Allah kasih isyarat. Misalnya Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bahwa kata Allah, Allah mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Itu kan solusi. Jadi kalau manusia ingin keluar dari kegelapan, maka kita harus tahu Allah sebetulnya solusinya. Dalam bahasa Arab, solusi itu disebut dengan makhraj. Ya, makhraj. Kita sekarang masuk ke bulan Ramadan. Ramadan itu sebetulnya makhraj. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum menghantarkan manusia pada takwa. Takwa itu ternyata makhraj, jalan keluar. Kata Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan kata Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
takwa adalah makhraj. Gitu. Jadi kalau kita kembali kepada akidah kita, sebetulnya Allah adalah jalan keluar. Ramadan adalah jalan keluar. Rasulullah juga jalan keluar. Dalam surat Ibrahim Allah menyatakan pada kita ya ketika tentang misi daripada Rasul itu adalah liyukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur. Ya. Kami turunkan kepadanya inna anzalnahu bahwa kami turunkan kepada Muhammad itu ayat Alkitab. Kemudian itu semua akhirnya untuk supaya manusia keluar dari kegelapan. Yukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur. Rasul solusi. Al-Qur'an juga solusi. Ketika ditanya oleh seorang sahabat yang meriwayatkannya adalah Ali bin Abi Thalib, kata beliau, "Ya Rasulullah, inna hadhil ummah satuftatanu min ba'dika." Rasul, umatmu ini nanti suatu hari akan banyak menghadapi fitnah. Gitu. Pertanyaannya adalah, wa mal makhraj? Apa jalan keluarnya? Kata Rasulullah SAW, makhrajnya adalah Al-Kitabul Aziz. Kitab Allah yang maha mulia. La ya'ti min baini yadayhi wala min khalfihi, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan sama sekali. Nah, ikhwah sekalian, harus masuk pada kita, dan kita misalnya sebagai bangsa Indonesia saat ini yang sedang menghadapi banyak kemelut gitu kan. Kemelut apalagi sekarang baru pemilu gitu kan. Kecurangan lah gitu, menghadapi Indonesia nanti besok ke depan bagaimana, hutang bertumpuk gitu kan. Bangsa lagi nyaris kayak bertengkar sekarang. Coba bayangkan kalau pihak yang merasa dicurangi tidak terima. Chaos. Ya toh? Dengan pihak yang kekeh ingin ini hasil yang sah. Gimana nggak ribut? Nah, chaos. Nah, itu kan problema sebetulnya. Kalau saja jadi nanti presiden, siapapun presidennya, kan dia menghadapi riba juga gitu kan. Bahwa hutangnya setiap tahun harus mikirkan minimal dekat dengan angka 500 triliun. Kan itu fulus. Itu baru kata orang bunganya, ribanya, belum pokoknya. Gitu. Gimana apa itu? Solusinya gimana? Gitu. Caranya gimana? Belum pendidikan. Pendidikan dari mulai Indonesia merdeka, ternyata bukan menghantarkan Indonesia pada maju. Malah Indonesia sekarang bertengkar. Gitu. Dan yang bertengkar adalah orang yang bersekolah. Pendidikan tinggi. Betul. Berarti sekolah kemana saja sekarang? Gitu. Harusnya menjadikan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, makmur. Nah sekarang mana? Bersatu malah terancam dengan disintegrasi. Bayangkan kalau ada misalnya provinsi-provinsi yang mungkin menang gitu ya, tetapi dianggapnya kalah. Wah, mungkin kata mereka, udah misahin diri aja. Apa tidak masalah tuh, betul tidak? Gitu. Kemudian misalnya adalah juga tentang urusan narkotika, narkoba, apa tidak masalah? Sudah sampai ke coklat itu narkoba itu, betul? Ya Allah. Iya. Anak kecil kalau makan coklat hati-hati loh, itu jangan-jangan ada narkobanya di situ. Sejauh itukah gitu kita gentingnya di hidup di negara ini gitu. Padahal ini kita kan mungkin akan mati juga di sini gitu. Bagaimana kita tidak berpikir solusi? Karena itu setiap warga saya kira harusnya berpikir bagaimana nih Indonesia ke depan, solusinya kayak apa? Gitu. Nah, saya menyeru, mengetuk, mengajak setiap kita saudara-saudara umat Muslim, ayo kita kembali. Kata Allah kan ada makhrajnya, ada solusinya. Solusinya adalah Allah. Tadi sudah jelas. Solusinya adalah Muhammad Rasulullah. Tadi sudah jelas. Solusinya adalah kitabullah. Sudah jelas. Ramadan sudah jelas. Solusi. La'allakum tattaqun. Itu makhraj. Tinggal kenapa kita tidak semangat. Ya. Kita tidak punya satu respect ya untuk kembali kepada Allah. Libatkan dong Allah. Gitu. Nggak mungkin Allah ghaib dari masalah yang kita hadapi. Kalau kita ingin solusi, ya minta sama Allah. Tapi kalau kemudian minta pada Allah, tapi tidak mau menggunakan pedoman Allah,
Ya nggak akan bisa, gitu kan. Baik. Kita konsultasi kepada dokter. Hmm. Dokter, sakit ini, sakit itu. Kata dokter, nih obatnya, resepnya. Tapi konsultasinya mau, obatnya Nggak mau diminum. tidak mau diminum. Gimana? Jadi saya kira ini adalah suatu hal yang cetek sekali. Wahai umat Islam, adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Kitabullah. Pasti di situ solusi ada. Dan itu sudah terbukti di era-era yang lalu. Mereka menikmatilah betapa kalau Islam itu ada dalam kehidupan nyata. Nah, gitu. Realitanya Ustadz, Ya. bahwa solusi yang Ustadz sampaikan itu belum sampai ke masyarakat lapisan bawah. Betul. Mungkin belum ada juru transfer atau juru yang menyampaikan. Ya. Nah ini apa saran Ustadz terhadap para Islamis dan kaum muslimin agar bisa menjadi penyambung lidah Betul. apa yang Ustadz sampaikan ini ke masyarakat, sehingga masyarakat dari seluruh lapisannya itu bisa memahami hal ini, Ustadz? Betul. Pertama adalah si pelopor ini, si pionirin dulu, gitu. Pionirnya. Ya, harus paham tentang problema bangsa. Bahwa bangsa ini perlu manusia-manusia yang soleh. Kalau bangsa ini dipenuhi oleh orang yang mufsidun, yang merusak, yang berkhianat, gitu ya. Bayangkan, negara ini harusnya maju, negara ini harusnya dibangun oleh bangsa sendiri, untuk bangsa sendiri, tapi ternyata tega menjadikan bangsanya sendiri sebagai pekerja dan sebagai kuli, tapi potensi dan keuntungannya dikeruk untuk orang luar yang tidak memikirkan Indonesia. Ya kan? Dia bilang kita nasionalisme, tapi tidak taunya dia sebetulnya bukan nasionalisme, dia oligarkisme, gitu kan? Gitu. Betul nggak? Jadi gimana kita mau baik ke depan? Nah, karena itu kalau menurut Ana adalah bahwa seorang pionir itu, ustadznya, kayak dai-nya, kayak siapapun yang akan melakukan perbaikan, perubahan ke depan itu harus berpikir bahwa ini Indonesia perlu orang soleh. Gitu. Merubah dunia jahiliyah dahulu itu diturunkan Muhammad, dan Muhammad Rasulullah itu dikenal oleh orang-orang waktu itu Al-Amin, orangnya orang terpercaya, dia adalah sukunya terkemuka. Dia perannya di masyarakat sebelum menjadi pelaku perubahan sudah dikenal bahwa orang itu adalah orang baik. Orang seperti itulah yang bisa diharapkan merubah. Nah, bayangkan kalau ingin menyampaikan tadi pemikiran tadi, tapi yang melakukan perubahannya nggak paham mau dibawa kemana nih negara. Nah, jadi itu satu dulu. Ya. Kedua adalah dari sisi metode bahwa si yang akan melakukan perubahan itu harus tahu bagaimana cara merubah si umat dan bangsa ini. Jangan kemudian mereka adalah digunakan cara-cara yang jauh daripada cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita harus cukup. Rasulullah itu sudah tidak bisa dipungkiri bahwa telah berhasil sukses membangun padahal kurang dari 1/4 abad. Rasul kan 23 tahun saja. Betul. 23 tahun, tapi diakui oleh para orang-orang jenius dunia, Rasul Muhammad telah mampu merubah peradaban. Sampai hari ini terbukti. Nah, kita orang-orang yang katanya jenius, pinter, belajar barat, timur, utara, selatan, hampir 80 tahun. Nggak mampu juga. Indonesia belum bisa juga, gitu. Nah, jadi ini penting. Dan yang paling penting adalah, yuk, harusnya kita coba. Bukan nyoba, yakin. Jadikan pedoman Allah itu sebagai solusi. Nah, dalam berkeyakinan harusnya kita yakin dengan pedoman dari Allah. Dalam hukum, dalam politik, dalam ekonomi, semua ada solusinya dalam Islam. Misalnya, ada hadis sebetulnya sangat mudah untuk kita pahami. Kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa khadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian jual belinya menggunakan riba. Nah, gitu. Jika kalian hidupnya sudah diatur oleh komando dunia,
Jika kalian sudah puas dengan keberhasilan finansial yang diraih dalam perjuangan dunia ini, lupa, menikmati aja, gitu kan. Berikutnya adalah meninggalkan jihad. Fisabilillah. Sudah, kalau dalam hadis lain namanya wahnun, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sedangkan jihad itu adalah meninggalkan dunia menuju hidup abadi. Betul tidak? Jadi tidak sama tuh orientasinya. Kata Rasul, jika 4 perkara ini ada pada umat, maka Islam kalian, umat Islam akan hina. Gitu. Kehinaan itu tidak akan Allah akhiri sampai kalian kembali kepada Islam. Ya, gitu. Jadi itu mungkin 3 hal diantaranya. Kita harus kembali kepada Islam. Mungkin demokrasi sudah dicoba, gitu kan. Tapi kan begini, gitu. Jadi ternyata untuk membangun negeri harus triliunan habis. Ribuan. Ya, ribuan triliun. Dari mana dan gimana bayarnya, pusing juga, gitu. Kalau mau Islam tuh murah sebetulnya. Islam tuh murah untuk membuat atau melaksanakan sistem yang diberkahi oleh Allah itu murah sekali. Tidak sampai mesti triliunan. Jadi harusnya, kenapa kalau selama ini adalah demokrasi, apa tidak pernah berpikir kita misalnya gunakan sistem yang itu berasal dari resepnya Rabbul Alamin sendiri? Betul tidak? Kan kita yang tahu tentang diri kita siapa? Allah. Yang tahu tentang dunia siapa? Kan Allah. Yang menciptakannya, yang mendesainnya, yang memeliharanya, yang mengaturnya. Kalau begitu, mestinya kalau kita ingin tahu bagaimana memakmurkan, sebetulnya resep Allah. Gitu. Nah, dari paparan Ustadz tadi kan itu kan, intinya itu adalah penyelenggara dari kenegaraan ini. Yang tadi Ustadz sebut adalah oligarki yang sekarang. Betul. Kalau pesan itu sudah sampai kepada kaum muslimin, di lapisan masyarakat, di rakyat, tetapi di lapisan penyelenggara negara inilah yang kita butuhkan. Sementara sistemnya tadi Ustadz sebut demokrasi dan bertentangan sekali. Bisa nggak Ustadz? Ada lapisan masyarakat kaum muslimin yang hendak merubah tatanan kehidupan terlebih khusus di bangsa kita ini menjadi yang lebih baik dengan Islam sebagai solusi, tetapi melalui jalur demokrasi ini. Apakah waktunya sementara atau bagaimana Ustadz? Dalam artian, bisa enggak kaum muslimin juga bisa menitipkan anak bangsanya yang soleh untuk memperbaiki bangsa ini lewat jalur demokrasi? Artinya dia nyapres gitu. Kalau mengikuti madhab, mungkin orang sebutnya bisa jadi pesimisme. Mungkin tidak akan terwujud. Mengapa? Karena Rasul menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian sesat. Gitu. Nah, kita cari yang mana? Cari yang sesat apa cari yang selamat? Gitu. Jadi mungkin orang menyebut, wah ini pesimis. Ya gimana ya? Berarti harus merubah ke sistem Islam, gitu ya. Gitu. Gimana nih? Mungkin atau tidak mungkin? Gitu. Mungkin kalau bicara seperti itu, mungkin orang jadi pesimis. Nah, kalau pesimis tadi, berarti kita terancam. Terancam kalau kita misalnya ingin membangun menjadi baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, kayaknya sih nggak akan terbukti. Nah, karena tadi Rasul sudah mengeri aba-aba begitu. Tapi kalau hanya sekedar meringankan daripada ini terus menggelontor, direbut orang-orang yang mungkin tidak beriman, ya tidak mencintai negara, atau tidak memikirkan seperti apa Indonesia ke depan. Bayangkan kalau jangankan ratusan tahun, kalau tahun-tahun sekarang ini saja sudah warna negeri ini adalah diwarnai oleh bukan keinginan dan aspirasi bangsa Indonesia, gimana? Kira-kira, betul tidak? Kan curam tuh ke depan. Nah, dari berpikir itu minimal harusnya umat Islam berserta untuk bagaimana agar keadaan yang ada ini tidak semakin parah. Nah, gitu.
Bagaimana mendekat kepada Allah, bagaimana umat Islam digalang, bagaimana umat Islam bersatu, jangan mau dipecah-pecah, lalu bermusyawarah, jangan menggunakan sekedar suara. Kalau menggunakan sekedar suara, ya misalnya suara yang terbanyak itu dalam Al-Quran itu kan suara yang kurang baik. Ya, kata Allah SWT, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabillah. Kalau kamu patuhi, kamu taati kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka bisa jadi menyesatkan kalian. Jadi kalau dalam Islam, suara terbanyak itu tidak mesti menjadi ukuran. Yang benar itu adalah serahkan kepada orang yang dia kompeten, dia punya kesolehan, dia punya ketakwaan, dia punya kompetensi keilmuan, dia punya pengalaman, dia punya prestasi gitu, dia punya gagasan yang bagus. Serahkan pada mereka. Lalu mereka lah yang akan berbicara bagaimana Indonesia ke depan. Nah itu yang kemudian disebut bisa jadi namanya syuro. Ya. Syuro. Nah kembalikan ke syuro, yang ikut dalam syuro adalah orang-orang yang soleh. Gitu. Bukan hanya sekedar memenuhi misalnya kalau kasarnya itu perut dan kemaluan. Ya. Hanya ingin puas dirinya, puas kelompoknya, gitu kan. Puas hari ini, puas dalam 5 tahun. Ya. Bayangkan merubah bangsa dan negara 5 tahun, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, itu. Buktinya sekarang sudah hampir 80 tahun belum berubah-ubah. Bahkan semakin di sana-sini orang prihatin. Nah karena itu kalau menurut Ana adalah bahwa seharusnya ya, umat Islam andil. Bagaimana kalau ada maslahat dan madarat, maka yang dipanggil, yang diambil oleh kita yang maslahat, tinggalkan yang madarat. Yang jadi masalah adalah sekarang madarat dengan madarat misalnya, maka kita harus memilih, meringankan, jangan sampai madarat itu berjalan terus. Bisa jadi kita sendiri akan kecipratan madarat itu. Nah, apalagi pada Islamnya. Nah, karena itu maka umat Islam harus terlibat untuk bukan meyakininya, tetapi bagaimana agar madarat ini terbendung sehingga umat Islam tidak terus-menerus atau bahkan semakin parah terlanda oleh sesuatu yang semakin mungkar di dalam kehidupan, apalagi beragamanya, berbangsanya, dan bernegaranya. Barangkali seperti itu. Taib, barakallahu fikum Ustaz. Taib, demikian saja mungkin teman-teman perbincangan kita. Sebenarnya ini seru ini. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita dengan Al-Ustaz Ahmad Rafi'i. Mungkin demikian saja dari saya sebagai pembawa acara kali ini. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf dalam membawakan acara ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.